Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, demikian di dunia pendidikan seperti Bapak Ibu guru dalam hal menyampaikan kegiatan pembelajaran demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Juga para tenaga kesehatan untuk selalu melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat dan bidang teknis lainnya. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Nunuk selaku pejabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau pejabat dari Kemendikbudristek. Nah, di sini sampaikan bahwa terkait dengan seleksi CPNS dan P3K. Pertanyaan, kapan sistem baru seleksi CPNS dan P3K diterapkan? Ini kata Profesor Nunuk dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini bukan hanya dunia pendidikan ya, tapi ke semua bidang yang ada honorernya selain daripada dunia pendidikan atau bidang pendidikan, termasuk kesehatan, tenaga teknis, dan honorer lainnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama kapan akan diberlakukan sistem seleksi CPNS dan P3K yang baru itu akan diterapkan. Simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan Undang-Undang ASN 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ialah perubahan sistem rekrutmen ASN, baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 yaitu terkait dengan rekrutmen ASN yang meliputi CPNS dan P3K. Pengaturan di Undang-Undang ASN 2023 memberikan ruang rekrutmen CPNS dan P3K lebih fleksibel. Hanya persoalannya kapan diterapkan, tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Apa jawabannya? Jadi selama ini rekrutmen pegawai baru harus menunggu 1 tahun sekali melalui seleksi CPNS dan P3K yang digelar secara massal dan serentak. Sementara PNS dan P3K yang pensiun atau resign atau meninggal bisa terjadi kapan saja, yang berbeda antara instansi satu dengan instansi yang lainnya. Kondisi tersebut memaksa instansi pemerintah, terutama Pemda, merekrut tenaga honorer untuk mengatasi masalah kekurangan para pegawai yang ternyata menjadi polemik di kemudian hari. Nah, sekarang setelah terbit Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN yang baru yang telah diresmikan 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu, seluruh instansi sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer atau sebutan lainnya. Sebelumnya juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 bahwa tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023. Jadi regulasi terbaru Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan masalah honorer harus sudah tuntas Desember 2024. Ini setelah ditenggat dari 28 November 2023 diperpanjang hingga Desember 2024. Mengacu pada Undang-Undang ASN terbaru tersebut, bisa diperkirakan pada 2024 masih akan menerapkan sistem rekrutmen CPNS dan P3K model lama. Pertanyaan Bapak Ibu, kapankah akan diberlakukan sistem rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K yang baru itu? Kita ikuti terus informasinya. Pengangkatan honorer menjadi P3K secara massal ini kemungkinan masih diterapkan pada 2024. Mengingat sisa jumlah honorer masih membludak, meski tahun ini jumlah formasi P3K yang disediakan lumayan banyak.
Sistem rekrutmen sesuai Undang-Undang ASN terbaru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing instansi, kemungkinan besar baru diterapkan pada tahun 2025. Itu kemungkinan besar Bapak ya. Tetapi kalau seandainya pemerintah komitmen dan getol untuk memperjuangkan nasib honorer, sebaiknya ini diterapkan sebelum habis atau sebelum Desember 2024 tahun depan. Sistem rekrutmen sesuai Undang-Undang ASN terbaru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing instansi kemungkinan besar baru diterapkan pada tahun 2025. PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abbas Bagia menjelaskan, dengan sistem rekrutmen yang baru, instansi bisa mengusulkan formasi ketika ada jabatan yang kosong karena pegawai pensiun, mutasi, meninggal dunia, atau resign. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, tidak diatur secara kaku. Hal ini untuk memudahkan kita dalam hal merekrut tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Ujar Aba dalam rapat koordinasi dan konsultasi perancangan, jabatan, perencanaan, dan pengadaan SDM aparatur tahun 2023 di Yogyakarta pada hari Kamis 12 Oktober beberapa hari yang lalu. 2024 seleksi P3K guru pakai sistem baru. Pada Mei 2023, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, seleksi P3K Guru 2023 merupakan putaran terakhir seleksi P3K Guru dengan menggunakan sistem lama. Setelah seleksi ini, ujar Profesor Nunuk, perekrutan menggunakan sistem baru yang akan diberlakukan pada 2024. Jadi sisa guru lulus passing grade yang belum mendapatkan penempatan pada tahun 2021 dan 2022 akan kami upayakan dituntaskan tahun ini. Jika masih ada sisa, maka mereka nantinya direkrut menggunakan mekanisme terbaru yang ditawarkan Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini kata Prof. Nunuk dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada hari Rabu 24 Mei 2023, 5 bulan yang lalu. Jadi setelah proses seleksi P3K Guru 2023 ini berakhir, seleksi P3K Guru 2024 akan menggunakan sistem baru yang dibuat oleh Kemdikbudristek. Profesor Nunuk Suryani juga pernah mengatakan bahwa program pendidikan profesi guru, prajabatan, sebisanya harus tetap berjalan terus karena akan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar yang ampuh untuk memenuhi formasi kekosongan pada profesi guru di tahun yang akan datang. Program pendidikan profesi guru, prajabatan merupakan salah satu bentuk solusi bagi pemerintah dalam melahirkan generasi baru, generasi guru baru di Indonesia dari seluruh bidang keahlian. Jadi, mohon bersabar, kita tunggu saja kebijakan pemerintah, apakah sistem baru seleksi CPNS dan P3K sudah bisa diterapkan 2024 atau molor di tahun 2025. Itulah informasi Bapak Ibu yang disampaikan melalui channel ini, dan hal ini adalah sumber informasinya dari Profesor Nunuk, pejabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, terkait dengan penerapan rekrutmen ASN, CPNS, dan P3K sistem baru. Sampaikan bahwa kemungkinan paling cepat dilaksanakan 2024 dan paling tidak 2025 hal tersebut sudah bisa dilaksanakan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.